terdapat serangkaian kisah mengapa malaikat Israel dipilih Allah untuk menjadi malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia saat tiba ajalnya. Diolah dari Tafakur Fidin, kisahnya dimulai ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel bersama malaikat Jibril, malaikat Israfil, dan malaikat Mikail turun ke bumi untuk mengambil tanah dalam penciptaan Nabi Adam. Dalam sebuah hadis mutabarah yang dinukil Imam Ja'far alaihissalam, Shadiq, sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah memberi kabar terlebih dahulu kepada bumi bahwa malaikat akan turun ke tanah. Allah berfirman, "Hai bumi, aku akan menciptakan manusia dari saripatimu. Sebagian mereka ada yang taat kepadaku, dan sebagian lainnya durhaka kepadaku. Siapa yang taat kepadaku, maka akan aku masukkan dia ke dalam surgaku. Dan siapa yang durhaka kepadaku, akan aku masukkan dia ke dalam nerakaku." Allah kemudian mengutus Jibril untuk mengambil tanah di bumi. Namun, belum sempat mengambil, bumi kemudian bertanya kepada Jibril terkait tujuan Allah mengambil tanah di bumi. Malaikat Jibril kemudian memberikan jawaban dengan berkata, karena Allah akan memerintahkan Adam dan keturunannya untuk menyembahnya. Setiap yang taat di antara mereka akan berada dalam naungan rahmatnya dan dipersilahkan masuk ke surga. Sementara dia akan menyiksa siapa saja di antara mereka yang menentangnya dan tidak taat kepadanya di dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Mendengar jawaban tersebut, kemudian bumi bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak sanggup menanggung beban manusia di bumi dan berkata, "Demi Allah, aku berlindung kepadamu dari utusanmu agar engkau tidak mengambil sebagian dari kami jika nantinya akan menjadi penghuni neraka." Petik 2. Mendengar sumpah tersebut, malaikat Jibril tidak mengambil apapun dari bumi, dan kembali menghadap Allah. Jibril kemudian menceritakan alasan bumi yang bersumpah membawa keagungan Allah, bahwa ia tidak memiliki kesanggupan untuk menanggung azabnya. Kemudian, Allah mengutus dua malaikat sekaligus, yakni malaikat Mikail dan malaikat Israfil, turun ke bumi mengambil tanah. Lagi-lagi bumi melakukan hal serupa, dengan membawa sumpah dengan nama Allah. Sama seperti Jibril, akhirnya dua malaikat ini pun kemudian kembali menghadap Allah, dan tanpa membawa tanah. Allah kemudian memerintahkan malaikat Israel untuk mengambil tanah itu. Malaikat Israel berbeda dengan tiga malaikat lainnya. Saat di bumi, ia kemudian langsung memukul bumi dengan pedangnya hingga membuat bumi bergetar ketakutan. Malaikat Israel kemudian mengambil segenggam tanah, meskipun saat itu bumi sudah bersumpah atas nama Allah. Malaikat Israel saat itu berkata, "Aku takut menyalahi perintah Allah. Aku sama sekali tak akan melanggar perintah Tuhanku, walau dengan segala kerendahan dirimu." Saat mengambil sebagian itulah, bumi juga menangis merasa kehilangan. Tanah yang diambil Israel itu kemudian dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian berfirman kepada malaikat Israel, "Mengapa engkau tidak mengikuti sumpahnya?" Israel menjawab, "Perintahmu lebih aku ikuti dan aku takuti daripada sumpahnya." Allah kemudian berfirman kepada malaikat Israel, "Engkaulah malaikat pencabut nyawa atau malaikat maut." Dari situ, Israel kemudian dipilih Allah menjadi malaikat pencabut nyawa jika sudah tiba ajalnya. Malaikat Israel memiliki kelebihan dan kemampuan yang diberikan Allah. Jika satu makhluk itu telah diputuskan ajalnya, maka umurnya tinggal 40 hari dari hari yang diputuskan. Setelah itu, jatuhlah daun itu kepada malaikat maut. Tahulah bahwa dia telah diperintahkan untuk mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut. Sampai ada daun dari pohon yang terletak di bawah arsy gugur. Kemudian jatuh dua titisan dari arah arsy pada daun tersebut, titisan hijau ataupun putih. Hijau menandakan bakal si mayat akan mendapat kecelakaan. Sementara putih menggambarkan dia akan mendapat kebahagiaan.